ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat saat teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh
kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, betapa indahnya saat kita berada di hadirat Tuhan, kembali memuji menyembah Tuhan. Karena di pagi hari ini oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, kita boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Ini membuktikan betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Ayub 35 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Ayub 35 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jika engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau perbuat terhadap dia? Jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu memperdulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Bapak Ibu sekalian, kita kembali perhatikan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, ayatnya yang ke-6. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Bapak Ibu sekalian, ini adalah pernyataan retoris dan semua kita sudah tahu jawabannya. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita sudah tahu bersama bahwa harusnya itu kita datang kepada Tuhan, bertobat, mengakui, minta ampun, dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Tetapi kebanyakan anak-anak Tuhan, saudara, sekalipun mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, saat melakukan kesalahan, saat melakukan dosa, mereka berpikir bahwa tidak perlu minta ampun karena ada yang berpikiran seperti ini. Allah itu sudah mengampuni dosa anak-anaknya, baik itu dosa sekarang, dosa masa lalu, bahkan dosa di masa yang akan datang. Bahkan ada juga yang berpikir bahwa kalau kita minta ampun kepada Tuhan, itu sama halnya kita merendahkan anugerah Allah dan tidak percaya kepada anugerah Allah itu. Pengampunan Allah itu tercurah karena inisiatif Allah, bukan karena perbuatan manusia. Itulah sebabnya mereka berpikir bahwa tidak perlu minta ampun saat berbuat dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan saat ini adalah pemahaman yang sangat keliru tentang anugerah Tuhan.
dosa manusia, dosa kita saudara, itu memang sudah diampuni ketika kita percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Pada saat itu saudara, semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Tetapi setelah itu saudara, kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan dan memelihara iman sampai garis akhir. Artinya apa saudara? Setiap hari, setiap waktu kita tidak lepas dari namanya dosa dan pelanggaran. Baik itu lewat pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Saudara, di hati kita saudara, kita tidak luput yang namanya dosa. Itulah sebabnya setiap hari itu perlu ada pengakuan di hadapan Tuhan. Setiap hari itu perlu adanya pertobatan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara harus mengakui dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan, dan kita mengambil keputusan untuk selalu bertobat setiap hari. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Sekali lagi, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa apapun yang kita lakukan, sebejat apapun itu yang kita lakukan, saya mau katakan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kecuali dosa yang tidak kita akui, kita harus mengakui semua dosa dan perbuatan kita. Entahkah itu lewat pikiran kita, perkataan kita, yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat, yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Mari sama-sama kita akui itu di hadapan Tuhan. Percayalah, selagi pintu anugerah terbuka buat saya dan saudara, di saat itulah pengampunan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, apapun itu dosa dan pelanggaran yang mungkin engkau lakukan hari-hari ini. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Engkau bisa bersembunyi di hadapan suamimu, engkau bisa bersembunyi di hadapan istrimu, anak-anakmu, atau rekan kerjamu. Tapi saya mau katakan, yang namanya dosa itu tidak pernah tersembunyi di hadapan Allah. Dia tahu setiap hal yang kita lakukan setiap hari. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada setiap kita. Tetapi yang Tuhan rindukan ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, mari akui, mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya percaya kuasa darah Tuhan Yesus yang senantiasa menguduskan, menyucikan saya dan saudara saat kita datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Terpujilah firman Tuhan, biar firman Tuhan ini terus menguatkan saya dan saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, baik itu lewat pikiran kami, perkataan maupun tindakan kami. Biar setiap kami mau datang di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa. Karena kami percaya saat kami datang kepadamu mengakui, mohon ampun untuk setiap dosa kami, dan kami berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Kami percaya Engkau Allah mengampuni setiap dosa dan kejahatan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas pekerjaan kami, keluarga, istri, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan sepenuhnya hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih Tuhan melingkupi setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.